Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, rekan-rekan semua pada acara makan siang di Rumah Horizon ini. Pada bulan Juli lalu, Horizon Juli. Ya, dan 26 Juli ya. Ya rasanya sudah. Ya, awal itu terjadi pas bulan Juli ya. Horizon genap 45 tahun. Jadi Horizon terbit pertama bulan Juli tahun 1966. Jadi ini semacam syukuran sekaligus doa kecil-kecilan atas perjalanan Horizon selama 45 tahun. Karena itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini acara sebenarnya agak dadakan, tidak disiapkan benar. Tapi kami menginginkan satu keintiman, keakraban, terutama dengan teman-teman dekat Horizon yang telah memberikan dukungan moral, material, dan sebagainya terhadap perjalanan majalah sastra ini. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Taufik sebagai pendiri majalah Horizon dan sekarang sebagai redaktur senior. Pendiri majalah Horizon itu ada 5 orang: Pak Muhtar Lubis, M. Zaini itu pelukis, beliaulah yang membuat logo Horizon yang kita gunakan sampai sekarang. Kemudian Tika Oyong yang juga salah seorang pendiri harian Kompas, Pak Taufik dan Arif Budiman. Arif Budiman sekarang di Australia. Jadi satu-satunya pendiri majalah Horizon yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di Indonesia, ya sekarang Pak Taufik Ismail. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat Horizon. Kalau ini diberitakan di pers, maka pertemuan sederhana ini ternyata dihadiri oleh sahabat-sahabat Horizon dari luar negeri, jadi internasional sifatnya. Satu dari Jerman, Pak Bertol, kemudian satu dari Korea Selatan, Maman. Namanya dari Korea Selatan, tapi wajahnya wajah Sunda. 45 tahun yang lalu Horizon berdiri dari pendiri yang 5 orang yang ada di atas itu, 3 orang sudah mendahului. Pak Muhtar Lubis, Lukis Zaini, Pak Tika Oyong, dan kemudian yang masih hidup ada 2 orang, Arif Budiman dan saya. Saya dan Arif Budiman berkelakar. Kalau dilihat dari segi umur, kata saya yang akan lebih dahulu. Tapi biasanya kalau giliran-giliran begitu tuh pakai abjad. Jadi Taufik Ismail dari mana saja dilihat, dia nanti paling belakang. Kau yang lebih kedua. Kemudian katanya, kau ada saja. Sekarang Arif ada di Australia. Ketika majalah ini berdiri, maka yang mendorong berdirinya majalah ini adalah kenyataan pada waktu itu peralihan dari sebuah pemerintahan lama ke pemerintahan baru, situasi politik dari situasi politik awal pada yang baru. Nah, pada waktu itulah para sastrawan menginginkan terbitnya sebuah majalah sastra. Ketika itu beberapa orang kawan berunding dan melihat siapa kira-kira ini yang akan dapat kita minta untuk kita jadikan pemimpin dari majalah ini. Semuanya sepakat Muhtar Lubis.
Mokhtar Lubis pada waktu itu masih di dalam tahanan. Dalam tahanan resminya, tapi sudah akan lepas karena situasi politik yang sudah berubah. Namanya Oyong Pengkul atau PK Oyong. Nah, beliaulah yang mendanai pada awalnya. Waktu itu Kengko. Nanti belakangnya Kompas. Mana lebih dulu dari Urisan? Kompas itu masih tahun 65, Orde Lama. Kalau Urisan bulan Juli 66. Nah, kemudian ketika terbit, tentu saja ukurannya kecil, kemudian perwajahannya sangat sederhana. Waktu itu belum ada percetakan offset, dan pelan-pelan kemudian menjadilah dia ukurannya 3.000. Kemudian sudah berjalan, saya tidak ingat betul berapa tahun lamanya, terancam bubar karena dana untuk subsidi pencetakan Horizon itu menyusut dan habis. Dana itu datang dari sejumlah simpatisan dan donatur. Donatur yang terutama itu adalah sebuah organisasi di Eropa yang bersimpati pada kami dan mereka membantu. Nama organisasi itu Congress for Cultural Freedom. Kemudian itu seperti nasibnya majalah-majalah sastra yang tidak laku. Artinya bukan tidak laku, dia laku, tapi pembelinya terbatas. Bagus kan cara saya? Dia laku tapi pembelinya terbatas. Ya tidak laku. Yang ternyata kira-kira 10 tahun sesudah itu baru ketahuan apa sebabnya itu, yang selama itu hanya diduga-duga. Saya mendapat kesempatan menghadiri sebuah pertemuan pertemuan dari redaktur majalah sastra sedunia. Nah, pertemuan itu dilangsungkan rasanya di tempat negerinya di Rotterdam. Maaf. Saya berpikir Seoul, bukan di Rotterdam, maaf. Di Amsterdam. Nah, kesempatan saya kemudian bertanya kepada redaktur-redaktur itu, dapat jawaban yang afirmatif, yaitu majalah sastra tidak laku di dunia. Padahal Anda udah tahu begitu kan? Anda udah tahu tidak laku kan? Waktu itu menduga-duga saja. Waktu itu belum ilmiah. Jadi sesudah saya ketemu, saya tanya, kemudian saya juga tanya ininya, oplahnya. Jadi majalah sastra yang dibaca di Indonesia ini namanya Delta, diterbitkan oleh Dewan Kesenian Rotterdam. Nah, itu oplahnya 500 eksemplar. 500 eksemplar sebulan. Kemudian majalah ilmiah sastra di kampus-kampus Amerika. Jadi kampus-kampus Amerika, kalau fakultas sastranya tidak punya majalah sastra, maka itu kampus mutunya dianggap rendah. Jadi mereka harus tidak bergengsi. Kemudian saya tanya kepada mereka, itu oplahnya sebulannya 500 eksemplar. Saya tanya lagi yang lain-lain, ada juga yang dari Cape Town, saya tidak ingat apa, saya juga ketemu dengan orang dari Jerman. Jawabannya saya sama semua. Kenapa tidak laku? Karena bukan karena penduduknya tidak mau membaca sastra, mereka mau membaca karya sastra yang langsung. Artinya
novel, kumpulan cerita pendek, puisi, drama. Kalau itu mereka beli dan itu oplahnya bisa berpuluh-puluh ribu. Tapi kalau majalah sastra yang gaduh-gaduh, yang ada cerita pendek, yang ada puisi, yang ada penggalan novel, yang ada analisis, tidak laku. Itu sebabnya. Nah, dengan pengetahuan itulah saya sampaikan kepada kawan-kawan, dan kemudian kami memutuskan kalau begitu kita harus mencari mencari bagaimana caranya supaya oplah kita naik. Ya, karena tidak laku, karena sangat spesialis, tidak ada pembelinya itu, maka yang hakim yang paling tepat keputusannya itu adalah pemasang iklan. Jadi pemasang iklan tidak tertarik dia memasang iklan di majalah sastra karena tidak akan memikat calon-calon pembeli. Percuma, jadi kami pergi ke Kompas, pergi ke Harapan, pergi ke Tempo, tolong pasang iklan. Nah, orang-orang pemegang keputusan iklan semuanya mengangguk-angguk dengan sopan saja, dengan sopan, tapi enggak mau pasang, enggak. Sekali-sekali pemasang iklan yang aneh-aneh. Jadi arti ketika kami dalam krisis, kami dibantu oleh sahabat saya yang dulu. Terima kasih. Kemudian si Ati paling hebat ya, untuk melobi orang supaya menyumbang pada itu. Pergilah dia kepada seorang, pada waktu itu menteri. Dia merengek-rengek di sana. Jatuh hatilah nih. Dia dibantu. Dia bantu berapa, saya tidak ingat, tapi cukup besar bantuannya. Ketika bantuan itu datang, produksi semuanya mengatakan, oh ini dikasih begitu saja, gratis saja. Iya, jangan, harus diiklankan ini. Jadi, tapi dia tidak punya perusahaan. Anaknya ada perusahaan, ada. Oh kalau begitu perusahaan anaknya itu, anaknya apa dia? Dia ini jualan ledeng. Bukan, ya? Mesin absen. Oh, mesin absensi kantor. Pas dipasang iklan mesin absensi kantor di horizon. Apa urusannya itu? Mesin apa? Tapi ini sekedar untuk berterima kasih pada donatur kami. Donatur kami itu namanya Azwar Anas. Alhamdulillah. Nah, banyak orang-orang yang simpati pada pusat dan melakukan itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya perpendek cerita saya. Bagaimana caranya supaya Horizon ini besar oplahnya? Besar oplahnya itu adalah kalau kita bisa masuk ke sekolah. Dan kalau masuk ke sekolah itu artinya dia bisa dipakai di kelas. Dan kemudian supaya bisa dipakai di kelas, apa yang akan disajikan di sana? Bertemulah konsep kaki langit. Kaki langit di mana ada seorang sastrawan terkenal, katakanlah dia namanya Rustam Effendi atau Khairil Anwar atau Rendra. Nah, ada di sana karya-karya pilihannya, kemudian kritik mengenai karya itu, biografinya, dan kemudian dia sendiri juga menulis. Kemudian ada satu rubrik di mana anak-anak SMA itu diterima karya-karya sastranya. Jadi lupakan, Horizon ini kan sangat eksklusif. Waduh, apa itu teorinya macam-macam muluk-muluk. Dan anak-anak ini kasih kesempatan untuk masuk dalam, supaya nanti kalau ada karyanya, nanti dia dilihat ada di sekolah kemudian dibeli. Nah, konsep ini dimatangkan, dan untuk pematangan konsep ini Horizon sangat berterima kasih kepada seorang di sini yang ada gambarnya. Sayang dia tidak bisa datang, namanya Ikrar Negara. Untuk satu SMA itu 2 eksemplar, untuk 4.500 sekolah, berarti 9.000 eksemplar satu bulan, ditambah dengan 3.000 yang awal, maka dia menjadi 12.000. Nah, itulah yang menyebabkan kami bisa bertahan 12.000 sampai sekarang. Dan menjadi majalah sastra terbesar oplahnya di dunia.
Jadi ketika hal ini saya sampaikan kepada redaktur-redaktur yang di situ itu, ketika mereka bertanya, saya kan bertanya berapa oplat. Kemudian dia balik bertanya kepada saya, berapa oplat? Saya katakan 12.000. Dengan hebat kan, 12.000. Kemudian yang kan orang itu 500 oplat. Berapa oplat? 12.000. Orang Indonesia literasinya tinggi betul. Nggak tahu deh, dan saya tidak ada urusan mau cerita. Buat apa? Labun membaca dan pincang. Buat apa saya? Karena kalau mau dihitung-hitung benar, sebenarnya itu kebetulan saja yang 9.000. Karena menterinya Wardiman. Yang memutuskan siapa waktu itu? Yahya Muhaimin. Oh, bukan Wardiman ya? Yahya Muhaimin. Alhamdulillah. Apa? Wardiman 1.000. Wardiman mula-mula 1.000. Kemudian? Itu naik jadi 2-3.000. Ya. Terus 9.000 Yahya Muhaimin. Yahya Muhaimin. Yahya, ya kami berterima kasih sekali kepada Yahya Muhaimin. Asalnya dia dari pesantren Pekalongan. Tidak ada yang ketawa jadi nggak lucu. Enggak, dia dari itu Bumi Ayu, Tukang Lemas. Bumi Ayu itu kawasannya Pekalongan. Ah, iya. Presidenan. Bumi Ayu betul, Bumi Ayu. Dia sahabat, kami bersahabat sekali. Nah itulah yang jadi kami sangat bersyukur sekali majalah ini masih bisa terbit sampai saat ini, walaupun bulan yang lalu jadi subsidi yang 9.000 Tahun lalu. Dekat. bulan yang lalu ini majalah sudah mau tutup. Oh iya. Kenapa subsidian itu 9.000 nggak ada? Tidak ada lagi. Nah ini terlalu panjang ceritanya, perlu sebuah seminar. Saya berpendek sedikit. Yang 9.000 triliun itu kan dalam bentuk subsidi rupiah. Ya. Nah itu dari tahun ke tahun menyusut sehingga Nilainya. pada bulan yang lalu itu nol. Sampai sekarang. Kami lari kencang sekali ke DPR, ke Komisi 10. Karena mendapat simpati yang sangat layak. Nah, jadi untuk memperpendek cerita, kali ini diselamatkan. Itu masuk tadi. Lain lagi. Sudah. Lain. Wah janganlah bawa sadik sini. Jadi itulah kami datang sini meminta supaya pada sahabat sekalian mendoakan majalah kami. Mudah-mudahan idealisme yang seperti sekarang ini bisa bertahan. Saya berterima kasih sekali kepada Jamal, kepada Cecep, kepada Joni, Arya Binata, kepada Agus, seluruhnya redaktur-redaktur muda yang sudah menggantikan yang tua-tua ini. Kebetulan nama-nama yang saya sebut ini semuanya sedang keluar kota. Terima kasih Mbak. Jangan capek ya mengurus ini. Jangan capek mengurus ini. Untuk itu secara sangat ringkas 1,5 menit, 2 menit, tolong dibacakan Al-Fatihah untuk Rizal. Ada urusan online. Kemudian ya Mal, ceritakanlah tentang urusan online, tentang Pak Amin, tentang adik. Terima kasih Bang Taufik. Rekan sekalian, alhamdulillah Horizon mendapat bantuan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Bapak Ibu semua. Pak Salim Said membantu Horizon awal tahun 90-an saya kira, ketika Horizon masih terseok-seok sebelum Kak Atik masuk ke Horizon. Ya, kemudian Pak Aswan Amir tadi sudah disebutkan. Para penulis dan lain sebagainya mengirimkan karya-karya mereka sebelum menjadi Horizon. Itu tidak mungkin saya mengemukakan sumbangan masing-masing atau setiap
orang setiap lembaga. PDS Yasin sangat membantu, terutama dalam menyiapkan kaki langit yang diusulkan untuk siswa itu, karena kami sering menggunakan foto dokumentasi sastrawan, foto-foto sastrawan itu dari PDS Yasin. Balai Pustaka itu sastrawan-sastrawan Balai Pustaka, itu sastrawan-sastrawan yang kami perkenalkan terutama pada para siswa. Karena itu sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, sampaikan semua lembaga yang telah membantu Horizon. Nah, kemudian di tahun 2009 Pak Amin Suwini datang ke sini dan bersama Mbak Sasri. Beliau mengatakan, saya ingin membantu Horizon, apa yang bisa saya bantu? Lalu kami berdiskusi ini itu, akhirnya kami kalau lebih mengatakan majalah Horizon sudah 40 tahun lebih usianya. Nah, tapi sampai sekarang sampai tahun 2009 itu Horizon belum punya majalah online, jadi hanya punya majalah cetak. Kata Pak Amin, kalau begitu kita bikin Horizon online. Kami diskusi, kemudian kami setuju membuat Horizon online, dan kami minta Pak Amin untuk menjadi pemretnya, pemimpin redaksi Horizon online. Beliau setuju, dan kami mendiskusikan soal isi dan sebagainya. Kurang lebih kami setuju Horizon versi majalah, itu tetap seperti yang sudah berjalan, membuat isi, cerpen, sekali-sekali membuat juga esai atau kritik, jadi lebih pada karya kreatif. Sedangkan Horizon online lebih pada kajian-kajian sastra, baik lama maupun baru. Pak Amin setuju. Jadi sastra cetak, apa Horizon cetak itu karya-karya kreatif. Saya di belakang pada Pak Amin waktu itu, kalau begitu yang di Horizon online itu bukan karya kreatif, yang kreatif di Horizon cetak. Nah, kemudian kami menyiapkan Horizon online. Alhamdulillah, kemudian Horizon online terwujud. Itulah sumbangan besar Pak Amin Suwini terhadap majalah Horizon. Karena itu kami sangat berterima kasih pada Pak Amin Suwini yang telah mendahului kita gender. Terima kasih juga saja pada Pak Sastri yang bersama Pak Amin telah mewujudkan Horizon online, dan sampai sekarang Horizon online terus saja kami teruskan. Nah, itulah perkembangan mutakhir tentang majalah Horizon. Jadi Horizon sekarang tidak hanya Horizon cetak, tapi juga ada Horizon online. Itulah saya kira yang bisa. Tapi dari semua kisah tentang Horizon, orang yang patut mendapat terima kasih selain Pak Afif sebagai pendiri dan tentu tulang kalian tak bukan adalah Ibu Ati Ismail. Beliau yang kesana kemari memikirkan siang malam keberadaan Horizon. Karena itu terima kasih kan. Mungkin kita ada pertanyaan yang terakhir. Nah, maaf. ya. Ada yang dilupakan oleh Mas Taufik soal iklan. Iklan pertama, tapi mungkin di sastra ya, majalah sastra sebelum Horizon. Ya. Itu iklan Raja Ratkam. Oh, ya. Sorry Siregar, Era Siregar. Ya. Iklan vitamin. Kenapa begini? Ya, sastrawan berdua. Itu jasa Siregar. Dia kan kerja di apotek. Ya. Pabrik obat Raja Ratkam ya. Sekarang Raja Farma. Dia pasang iklan vitamin. Mungkin dia yakinkan bosnya sediman. Itu majalah sastra itu. Iya, majalah sastra. Nah, sedikit berkaitan lagi dengan usaha Horizon dalam memperkenalkan sastra dan terutama meningkatkan minat baca dan menulis, literasi dan gampangnya.
sejak Horizon membuka kaki langit di tahun 1996, Horizon perlu memutuskan untuk masuk ke dunia pendidikan secara sungguh-sungguh. Di samping terus menerbitkan majalah Horizon secara reguler seperti yang sudah berjalan, Horizon juga masuk ke sekolah untuk memperbaiki, menyempurnakan, memajukan terutama pengajaran sastra di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan Horizon berkaitan dengan pendidikan itu terus berkembang dengan adanya kaki langit, kemudian ada pelatihan-pelatihan guru, kemudian yang membawa sastrawan ke sekolah-sekolah, bertemu dan berdiskusi dengan para siswa, sehingga Horizon sekarang punya semacam impian baru. Ini pada hemat saya menjadi penting karena Horizon sebagai sebuah majalah yang mempublikasikan karya-karya kreatif sastrawan-sastrawan muda khususnya, itu meskipun ini satu-satunya majalah yang terbit secara rutin, itu Horizon boleh dikatakan tidak sendirian sebenarnya. Sudah ada koran, hampir semua koran minggu dan koran-koran daerah juga menerbitkan karya sastra, puisi, cerpen, kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Horizon. Sehingga dalam hal tugas itu, Horizon berbagi tugas dengan koran, gitu, ya, dengan media yang lain. Apalagi dengan terbitnya, dengan adanya online, sudah banyak media-media online. Yang belum ada yang menggarap dengan sungguh-sungguh adalah pengajaran sastra di sekolah-sekolah. Maka ketika tugas utama Horizon sudah berbagi dengan lembaga-lembaga lain, dengan koran dan sebagainya, Horizon mencoba mengambil tugas baru, yaitu memperbaiki pengajaran sastra di sekolah-sekolah. Dan itulah yang menjadi pekerjaan kami selama berapa sudah 15 tahun ini. Karena itu, kalau kami prihatin bahwa Horizon ini akan tutup, bukan bahwa Horizon itu akan tutup benar yang memprihatinkan kami. Ya, sebagai sebuah majalah, sebagaimana majalah-majalah yang lain juga tutup, saya kira juga Horizon punya hak untuk tutup, gitu. Punya hak untuk mati. Tapi yang memprihatinkan kami kalau Horizon mati adalah bahwa hak siswa dan guru-guru untuk mendapatkan bacaan sastra seperti Horizon itu tidak ada lagi. Karena memang tidak ada yang menggarap itu. Horizon saya kira satu-satunya yang menggarap hal itu dengan sungguh-sungguh. Jadi itulah yang memprihatinkan kami kalau Horizon itu dan saya kira usaha memperbaiki atau memajukan literasi di kalangan siswa itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal ini berkaitan dengan majalah Horizon melalui karya sastra. Jadi kesempatan dan peluang para siswa itulah yang akan hilang kalau Horizon sampai saya kira itu hal penting yang perlu kami sampaikan. Karena itu sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungan Bapak dan Ibu rekan-rekan serta sahabat-sahabat. Itu juga yang nyumbang. Oh iya, para pelukis, Walaupun Ma'ruf dengan vinyet-vinyetnya, dengan gambar-gambarnya sangat rajin. Dengan kontributor lukisan gambar. Ibu Rayani saya perlu sebutkan juga. Cover pertama Horizon itu lukis gambarnya itu adalah karya Allah Sri Widodo, almarhum Sri Widodo. Itu yang nomor 1. Itu ini nomor 1 yang mana itu? Yang 66. Yang 66. Oh, yang pertama Yang betul. Juni Yang 66. 3 anak kecil puisi ya. Ya, puisinya ada puisi Bang Taufik. 3 anak kecil. Kemudian ada gambar, itu gambarnya Sri Widodo. Kemudian logo Horizonnya itu logo Horizon, logo Zaini. Zaini. Ya. Saya kira itu. Saya ingin mengundang mungkin Pak Salim dulu. Ya, saya berpikir-pikir begini. Sebagai seorang pernah menjadi calon sastrawan.
Jadi saya itu mengkoleksi mulai dari majalah sastra. Saya kira sebagian besar saya punya, entah di mana letaknya sekarang di rumah saya yang penuh buku itu. Kayak saya satu-satunya. Kemudian Horizon. Saya ingat-ingat begini. Kebutuhan majalah sastra waktu itu karena menerbitkan karya itu kan sulit. Artinya hanya ada satu penerbit waktu itu yang dianggap kalau dia menerbitkan Anda officially sastrawan, Balai Pustaka. Kedua, ada majalah mula-mula namanya Zenit itu lampiran majalah budaya Mimbar Indonesia dipimpin Habib Yasin. Kemudian dari situ Habib Yasin kan dibaptis oleh Gayus Siagian sebagai Paus Sastra Indonesia. Jadi Pak Yasin itu persis seperti iklan pakaian dalam di Amerika. Waktu saya mahasiswa itu, seorang ibu menarik-narik pakaian dalam tuh, Hing mereknya. Dia bagian ngetes quality. Dia bilang, they don't say Hing until I say Hing. Jadi saya lalu teringat Pak Yasin, Anda tidak jadi sastrawan kalau belum dimuat oleh Habib Yasin. Itu juga menunjukkan sentralisasi daripada otoritas sastra di Indonesia yang antara lain disebabkan dari kemiskinan kita waktu itu, penerbitan sulit, ya, dan jumlah sastrawan, budayawan, intelektual kan terbatas. Ini kita bicara tahun 50-an. Nah, sebagai akibatnya 1-2 karya sastra dimuat di koran. Sehingga pernah saya ingat ada seminar mengenai sastra Indonesia sebagai sastra koran. Dan Anda tahu pelaporan waktu itu kan 10.000 paling besar saya kira. Jadi penyebarannya nggak luas. Nah, inilah saya kira yang menyebabkan lahirnya majalah sastra. Mula-mula namanya Kisah, kemudian Sastra, kemudian Horizon, ya. Betul ya? Nah, pertanyaan saya sekarang, ketika surat kabar sudah begitu besar oplaknya, begitu banyak ruangan, sehingga koran itu bisa memuat banyak puisi, cerita pendek. Kompas misalnya mempunyai tradisi memberi hadiah cerita pendek. Di samping mudahnya orang menerbitkan novel yang nggak perlu dibaca siapa-siapa, dia punya duit dia terbitkan. Saya dapat hadiah banyak novel yang saya malas baca karena saya takut waktu saya habis dan itu nggak bermutu. Dulu kalau yang menerbitkan Balai Pustaka pasti bermutu, ya, atau sudah dimuat di Kisah, Sastra, Horizon, itu kan kita baca karena ada jaminan Habib Yasin, gitu ya, sebagai Paus Sastra Indonesia. Sekarang nggak lagi ada itu, koran sudah banyak, pertanyaan dan online, sehingga koran pun mulai merosot. Banyak orang tidak lagi langganan koran, dia bisa baca apa saja. Seluruh dunia koran itu mempunyai online. Pertanyaan saya, pada tingkat seperti ini, kecuali untuk pendidikan anak SMA yang Anda bicarakan tadi, apakah majalah sastra itu masih mempunyai hak hidup seperti dulu tahun 50-an, 60-an, 70-an? Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan melihat siapa saja yang membaca Horizon selain anak-anak SMA itu. Nah, kalau jawabannya ya, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana kita catering anak-anak SMA itu? Ada cara nggak selain majalah sastra seperti yang ini? Terus terang saja ya, ini jangan berkecil hati. Semangat saya membaca Horizon sekarang tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu, karena lama-kelamaan saya melihat bahwa Horizon ini, dan Anda sudah akui tadi peranan pentingnya, diarahkan kepada pendidikan anak-anak SMA. Ya, karena saya sudah lewat SMA, mungkin saya justified untuk tidak selagi sebergairah dulu membaca Horizon. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyelamatkan tugas Horizon sekarang dalam catering mendidik anak-anak SMA. Kalau ada cara itu ya, tanpa Horizon, maka mungkin Horizon tidak terlalu wajib lagi dipertahankan. Tadi yang mengikuti arus pasar kira-kira.
agak provoking pertanyaannya. Sebab itu berarti sebagian Anda kehilangan lapangan kerja kan? Apa boleh buat? Saya komentar sedikit. Silakan. Ya, terutama barangkali 5 tahun terakhir itu gairah mengumumkan karya itu kan tinggi sekali di Indonesia. Bang Salim tadi menyebutkan orang gampang menerbitkan, menerbitkan novel, cerpen, puisi dan lain sebagainya. Tidak ada lagi otoritas yang bisa menjamin mutu begitu. Dan sekarang saya kira lebih lagi kecenderungan itu dengan adanya online. Orang menulis puisi sekarang juga diumumkan. Orang sekarang menulis cerpen sekarang juga diumumkan. Nah, pada hemat saya dalam konteks itu saya kira kita sekarang transisi di mana kita berada di tengah lautan produksi karya. Dan dalam lautan itu, karena ini masih transisi, orang mungkin tidak mempertimbangkan mutu. Yang penting saya dapat baca, pengen baca novel, ya saya dapatkan novel. Tapi saya kira akan ada satu masa ketika orang jenuh dengan lautan bacaan itu, mereka akan bertanya, kalau saya ingin membaca karya yang baik itu apa? Sekarang saya mudah mendapatkan, tapi sekarang mudah itu sudah tidak cukup lagi. Saya ingin mendapatkan yang bermutu. Pada titik itu, saya kira penerbit seperti Balai Pustaka atau seperti majalah Horizon akan kembali. Sekarang semua lembaga nggak ada yang dipandang. Orang semua pejabat bikin puisi. Iya. Nah, tapi jadi tunggu dulu, saya ada catatan lagi mengenai itu. Semua pejabat baca puisi itu sebenarnya salah satu adalah jasanya Mas Taufik ini. Tahun 66, saya kan termasuk orang yang pertama kali merekam baca puisi itu saya. Zaman kami demonstrasi tahun 66, saya dalam keadaan kita bersiaga malam-malam di kampus itu seminggu 11 Maret, beredar kemana-mana. Lalu semua mahasiswa bikin puisi untuk menyatakan kemarahannya dan sebagainya. Dan kemudian ketika orang mulai melawan Soeharto pun semua orang bikin puisi. Dan kemudian ada acara baca puisi. Nah, ini jasanya Rendra. Tradisi baca puisi itu di Indonesia diperkenalkan oleh Rendra. Tradisi menulis puisi unintentionally dimulai oleh Taufik Ismail, gitu ya. Nah, itu lalu akhirnya kan tidak ada kriteria kan. Ada yang bermutu, tapi kebanyakan tidak bermutu. Nah, sampai kapan orang menjadi bermutu menulis puisi sehingga jumlah penyair menjadi lebih banyak? Ini juga satu proses kira-kira. Oke, please proceed. Ya, saya kira itu. Ya, saya tidak tahu sampai kapan orang akan sampai pada titik jenuh di tengah lautan tingginya produksi dan mudahnya mengakses produksi karya sastra ini. Tapi saya yakin itu akan ada titik jenuhnya. Nah, mungkin yang lain-lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mohon maaf terlambat dan mohon maaf harus pamit duluan karena ada diskusi Hardi seni dan politik di tim ketiga ini. Jadi pertama saya mau membawa satu kabar, meskipun saya kira tadi Saudara Jamal mengatakan punya hak untuk mati, tapi ada kabar baik juga. Jadi proposal kita yang diajukan untuk Pak Hasim itu disetujui dan akhirnya akan dilanjut meskipun terminnya per bulan. Jadi berarti nafas lebih panjang. Itu satu yang tadi sudah saya pastikan dari yayasan. Artinya paling tidak untuk jangka waktu, saya nggak tahu ketika itu sampai akhir tahun ya. Akhir tahun mungkin akan cukup bisa tercover. Dan saya termasuk yang memang sependapat dengan Pak Taufik, tidak mungkin majalah sastra bisa hidup sendiri di era komersial. Namun mungkin Horizon harus diperjuangkan untuk hidup karena sudah 45 tahun ya. Kalau bisa lewat 50 tahun kan lumayan. Siapa tahu bisa 100 tahun. Nah, jadi saya yakin pasti bisa. Dan usaha kita saya kira belum exhaustive, belum maksimal
Gitu. Saya sendiri sebagai awak dari Dewan Redaksi belum maksimal juga untuk ini. Apalagi dana-dana alokasi uang yang ada di dalam APBN itu kan uang rakyat, bukan uang anggota DPR, bukan uangnya eksekutif, bukan uangnya para menteri, itu uang rakyat. Dan untuk memperjuangkan uang rakyat itu kembali ke rakyat, ya memang butuh perjuangan sekarang. Jadi dana itu sangat besar, termasuk dana pendidikan itu kan 20% dari 1.220 triliun. Jadi sangat besar. Cuman tadi kami baru konferensi pers, APBN ini menjadi cermin negara yang sangat lurus karena tidak ada prioritas. Sektor pertanian saja yang negara-negara cuma 2,5%. Kebudayaan sangat kecil sekali. Apalagi kebudayaan sudah disubordinasi dengan pariwisata. Jadi mestinya dana untuk seperti majalah sastra Horizon itu bisa dari dana pendidikan nasional, tapi bisa secara rutin. Dan itu sangat-sangat bisa, termasuk untuk PDS Abiasin gitu, yang mendapatkan berapa 50 juta dari APBD DKI yang jumlahnya 28 triliun. 28 triliun APBD DKI. Misalnya Fauzi Bowo ini sudah 3 tahun, kita tidak melihat bekasnya apa. Banjir. Macet. Tapi sebetulnya Kumisnya semakin klimis, makin bagus ya. semakin klimis. Nah, ini seperti Mas Jaim sebagai dirut Balai Pustaka, mestinya itu kan gampang saja. Balai Pustaka diberikan hak untuk menerbitkan semua buku sekolah, kan selesai. Tidak perlu tender sebagai BUMN. Sekarang harus ikut tender ya? Harus ikut tender. Ini menyedihkan, padahal ini negara juga gitu. Jadi harus berhadapan dengan swasta, yang swasta itu bisa melakukan cashback dengan segala macam lobby dan sebagainya gitu. Well, the more you talk about the country, the more Ya, frustrating. susah. So anyway, let's talk another thing. Anyway, saya itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan berita gembira ini adalah satu titik terang bahwa Horizon akan bisa hidup melewati 50 tahun. Ada juga 500 juta dititipkan di Badan Bahasa. Itu harus kita urus. Berarti cukup lumayan. Dan juga sebetulnya mungkin Mas Jamal bisa ada beberapa anggota DPRD DKI, ketua fraksi, ada ketua fraksi saya, siap bisa mengalokasikan misalnya untuk wilayah DKI. Sangat bisa, tapi hanya untuk DKI dia bisa. Nah itu mungkin bisa nanti saya pertemukan. Dia sangat bisa untuk wilayah DKI. Boleh. Yes, boleh. Jadi pembelian. Inilah bagusnya kalau salah satu anggota redaksi Horizon. Dan ini pertama kali dalam sejarah Indonesia menjadi politikus. Politikus ada Nah, dia nggak perlu jadi politikus. Jadi melawan aja. Jadi mungkin itu dari saya dan mohon maaf saya mau pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.